Shalom, puji Tuhan, saudara sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Mari dengan hormat Bapak Thomas Jaluku untuk bisa memimpin dalam doa. Silakan Pak. Bang Beto, kasih. Bapak yang baik, terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan pada malam hari ini. Kalau kami ada di tempat ini semuanya karena anugerah Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu sebagian dari penguatan iman kami karena kepergian saudara kami yang telah meninggalkan keluarga besar pada hari ini. Tuhan Yesus, berkati firman ini menjadi kekuatan dan menjadi penghiburan dalam hidup kami. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom semuanya, selamat malam. Jemaat Gereja Betel Indonesia maupun Jemaat PNKP ya. ONKP ya. Puji Tuhan. Kita bersyukur dan memang ingat Bang Deli ini meskipun tidak lama di kami, tetapi cukup kami terkenang olehnya sama dengan teman-teman yang sudah dekat sekali. Pada saat kami membawa beliau ini ya dengan Ibu ke Lebak Bulus waktu itu sama dengan Bang Oto tadi cek mata juga. Dan kemudian pada saat ke rumah sakit UI juga kami melihat bagaimana campur tangan Tuhan yang luar biasa. Dan Bang Deli ini kami panggilnya ya, itu memang orangnya baik, murah hati, dan banyak sekali yang dia lakukan. Dan kerinduan seperti yang Bang Oto bilang tadi, memang betul dia selalu berkata positif, punya pikiran yang positif. Dan saya percaya bahwa ini adalah menjadi kesaksian buat kita. Dan saya akan berbicara kepada yang masih hidup, pada Ibu ya, turut sepenanggungan. Dan kami juga kemarin itu setelah WA tanggal 17, Bang Deli gimana keadaannya, apa kabar? Baik-baik saja Pak, begitu ya. Nah saya lega melihat kabar itu. Dan beberapa hari itu istriku sudah ngomong, yuk kita pergi ke Bang Deli yuk. Kita udah kangen sama beliau ini. Belum kesampaian. Dan akhirnya memang terjadilah yang terbaik ya Bu, yang Tuhan sudah lakukan ini. Dan kita menyaksikan bagaimana hidup manusia itu sementara. Makanya carilah harta di sorga. Cari harta di dunia kita akan tinggalkan. Apapun jabatan kita, sebanyak apapun uang, ingatlah bahwa suatu saat kalian semuanya akan dipanggil Tuhan. Semua kita ngantri untuk mati. Makanya hiduplah yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Amin. Nah saya akan membacakan beberapa ayat. Mazmur 147 ayat 3 mengatakan, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Tuhan tidak hanya melihat kesedihan kita, tetapi juga berjanji untuk menyembuhkan hati yang luka.
Jadi hati yang luka tidak cuma lagu pop, tetapi dalam firman Tuhan juga kata Tuhan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan remuk jiwanya. Saya percaya ketika orang remuk jiwa, patah hati, itulah saatnya dia angkat tangan di hadapan Tuhan. Kalau kita masih sehat walafiat, masih ganteng-ganteng, masih cantik-cantik, rasanya kita tidak butuh Tuhan. Kalau kita banyak harta, rasanya kita tidak butuh ke gereja. Saudara bisa ke gereja, tetapi ketika firman Tuhan disampaikan, mungkin teman-teman bisa lari kemana lah, keluar gereja, setelah doa berkat saja baru kembali ke gereja. Nah, ingatlah bahwa setiap kita akan mati. Amin. Yang kedua, 2 Korintus 1 ayat 3-4 mengatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Allah adalah sumber utama penghiburan sejati dalam masa duka. Saya percaya bahwa penghiburan yang sejati hanya datang daripada Tuhan. Ibu, saya pesankan bahwa ibu harus bergantung sama Tuhan, karena hanya Tuhan Yesus yang bisa menjadi penghibur. Almarhum suami sudah tidak ada, dan kemudian anak kesayangan satu-satunya sudah nggak ada juga. Dan akhirnya saya percaya bahwa teman-teman yang ada sekarang ini lumayan menghibur ibu kita. Tetapi setelah besok lihat saja, ketika sudah pemakaman, acara tradisi sudah dilakukan, ibu sendirian. Tidak ada lagi yang menghibur. Dan saya pesankan kepada keluarga besar, kalian haruslah akrab. Setuju ya? Jadi ketika sudah ini dimakamkan besok, supaya ibu juga didampingi. Karena masa paling kritis adalah bukan masa sekarang. Sekarang ini masih ada penghiburan karena ada teman-teman yang memperhatikan. Tetapi ketika seseorang sudah ditinggalkan 1 minggu, 1 bulan, itu adalah masa-masa kesendirian, masa teringat apapun itu yang ada ketika almarhum ini masih hidup. Makanya salinglah menghibur. Amin. Yang ketiga, Wahyu 21 ayat 4, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Pengharapan kekal bagi orang percaya bahwa suatu saat duka akan digantikan dengan sukacita kembali. Untuk apa kita senang-senang di dunia yang sementara ini, setelah itu kita mati menderita? Mending kita berjuang dalam iman hari-hari ini. Banyak tantangan untuk kita datang ke gereja, banyak tantangan untuk kita memberikan sesuatu kepada Tuhan, banyak tantangan untuk kita dekat sama Tuhan. Tetapi ingatlah bahwa waktu yang terbatas ketika kita menabung harta di surga. Saya percaya bahwa ketika saudara mati, hanya tutup mata di bumi, selanjutnya akan melek di surga. Amin. Tetap setia. Zaman sekarang, tanda zaman sudah dibuktikan. Sudah adanya perang antara Iran dan juga Israel. Belum nanti kalau Rusia gabung juga Amerika gabung, maka terjadi perang dunia yang ketiga. Dan alangkah mengerikan saudara sekalian. Makanya waktunya kita adalah cari duit adalah penting, tetapi cari Tuhan lebih penting. Carilah pancingnya dan bukan cari ikannya. Kalau saudara cari harta terus menerus dan tidak cari sumbernya, suatu saat Tuhan ambil sumbernya, maka saudara akan kehilangan harta benda. Yang selanjutnya yang terakhir, Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Saya percaya bahwa Immanuel ada dari dulu sampai sekarang, bahkan selama-lamanya. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, baik itu yang muda, yang tua, bahwa Tuhan Yesus masih menyertai kita. Setuju? Amin. Dan saya percaya bahwa kita sehat oleh karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, pada saat kita sehat, jangan berikan kepada yang duniawi ini, yang sementara, tetapi berikan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan katakan apapun, segala apapun yang kau perbuat, lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya percaya tindakan kalimat ini adalah untuk 24 jam orang hidup. Di gereja cuma sementara waktu, beberapa jam saja.
tetapi lebih banyak kita hidup di dunia, bertemu di bisnis kita, dalam usaha kita, dan kita membutuhkan menjadi berkat, menjadi terang dan garam dunia. Dan kita doakan supaya besok acara pemakaman bisa berlangsung dengan baik. Saya dengar ini akan dimakamkan di Tapos. Terima kasih untuk gereja ONKP yang sudah melayani. Saya percaya bahwa ini adalah anugerah Tuhan buat Ibu. Ya, saya percaya teman-teman yang dari Nias juga tetap saling mendukung, ya, supaya orang Nias sudah jauh-jauh dari Nias sampai ke sini. Kalau saya tanya, pesawatnya berapa, Bro? Dari Nias sampai sini. Ya. Jadi kalian harus berhasil. Ketika engkau pulang kampung disebut sebagai orang-orang yang berhasil. Dan keberhasilan itu hanya karena anugerah dan kekuatan Tuhan. Puji Tuhan, itu saja saya sampaikan. Dan kami juga mengucap syukur ya untuk malam hari ini. Cukup banyak teman-teman kita yang mendukung. Ini karena persatuan orang-orang Nias itu saya melihatnya luar biasa. Tetaplah bersahabat satu dengan yang lain ya. Urusan bisnis, tetapi namanya teman sesuku tentunya harus memperhatikan satu dengan yang lainnya. Dan sekali lagi saya katakan bahwa Ibu adalah butuh teman, butuh untuk curhat. Mari teman-teman sekalian, tidak cuma saudara, tidak cuma semarga, tetapi seluruh orang Nias bersatu saling membantu. Saya percaya sudah dilakukan dan terus lakukan sampai Tuhan datang. Itu saja saya sampaikan malam hari ini. Mari kita tutup dan kita akan naikkan pujian tadi yang dinyanyikan oleh kaum profesi. Waktu Tuhan yang terbaik. Mari Bang untuk keyboardnya ya. Mari Bapak Ibu, kalau tidak keberatan kita bangkit berdiri. Saudara kami, kekasih kami, anak tercinta, dan juga rekan kami sepulau Nias Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah mengadakan yang terbaik. Sakitnya sudah selesai. Dan akhirnya kami yang masih hidup berpikir, kapan saya ada di tempat yang sama. Dan ketika melihat peristiwa ini, kami menjadi berhikmat bahwa hidup tidak cuma untuk makan, minum, dan mencari harta, tetapi lebih baik kami mencari harta di surga yang tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Berkati untuk pelayanan malam hari ini, berkati pelayanan untuk besok, untuk pemakaman, diberkati dan diurapi oleh Tuhan. Dan ibu kami tercinta, Mama Deli, kiranya penghiburan dari Roh Kudus mengalir atasmu. Kau tetap kuat meskipun tidak ada pendamping, tetapi Tuhan Yesus adalah pendampingmu yang sejati.
Dan ketika engkau terus setia kepada Tuhan, maka berkat-Tuhan akan melimpah. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami yang tidak cuma mendengarkan dengan baik, tetapi akan melakukan dengan lebih baik lagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih makanya Bapak Gembala Pendeta Dipawanto. Dari perwakilan jemaat GBS 56, saya persilakan untuk memberikan kata-kata penghiburan kepada Pak Sinanda. Mari Pak Sinanda. Baik, puji Tuhan. Buat saudara-saudara kami yang terkasih, keluarga Bang Daily, khususnya buat ibu atau mama Daily. Kami hadir di sini membawa nama jemaat GBS 56 pimpinan oleh Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Sigit. Jadi ini semua ibu tanda kasih kami buat Daily, karena kami juga merasakan apa yang ibu rasakan sekarang ini, dan semua keluarga pasti di dalam duka pada saat ini, karena kita sebagai manusia tidak lepas daripada itu. Tetapi puji Tuhan buat keluarga besar Bang Daily saat ini yang sudah ditinggalkan saat ini, kita semua hanya bisa mendoakan, dan kita percaya bahwa Bang Daily penyakitnya sudah sembuh, sudah Tuhan angkat penyakitnya, bahwa dia sudah bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan inilah yang perlu kita aminkan. Dan kita sebagai mengenal Tuhan Yesus Kristus, kematian adalah untung bagi kita yang percaya. Lewat kematian itulah kita boleh bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Biarlah malam hari ini kami datang di sini untuk menghibur, karena kami juga merasakan turut senang buat keluarga besar Bang Daily. Dan aku juga boleh bersaksi sedikit buat tentang Bang Daily semasa hidupnya. Dia ini sering datang ke bengkel saya, dan dia juga selalu curhat bagi saya, buat saya. Dia bertanya apapun yang ada dalam isi hatinya itu, dia selalu bilang sama saya, gimana ya Pak Sinanda, gimana maksudmu apa? Saya bilang gitu, usaha ini kan ya kita jalanin aja lah. Aku aja di sini kamu lihat mungkin sekarang ini sudah agak ada pendapatan, tapi dari dulu perjuangan saya ini udah 22 tahun sampai sekarang, kamu lihat ini bukan itu yang seperti memberikan telapak tangan itu, saya bilang sama dia. Lalu dia bilang, iya ya kita harus sabar, kata dia. Tetapi yang terakhir kali pernah dia mengeluh sama saya, tadi yang disaksikan juga Pak Gembala, waktu itu telinganya atau